itu adalah hal yang biasa. Tapi yang tidak biasa, bagaimana dengan sebuah mobil yang terjepit di tengah-tengah hutan di antara pohon-pohon. Nggak ada jalan masuk, nggak ada jalan keluar. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa datang ke tempat tersebut? Beberapa waktu lalu, kita pernah melihat sebuah berita di media sosial dan televisi yang isinya memberitakan tentang sebuah kendaraan. Bahkan ada beberapa kali peristiwa yang juga memang disiarkan secara umum tentang mobil, bahkan angkutan besar, bis, kemudian juga pemotor yang tiba-tiba ada di ujung gunung atau di puncak di tempat sesuatu yang memang sangat sulit dilalui. Tidak mungkin dilalui oleh kendaraan. Misalnya ada sebuah mobil bis yang tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan bambu. Bisa dibayangkan begitu rapatnya hutan bambu, begitu padatnya garis antara bambu ke bambu. Tetapi satu hal yang tidak masuk akal, di tengahnya itu ada tempat agak lowong, di tengah-tengah tersebutlah ada bis tersebut. Jadi kalau kita pikir, dari mana dia bisa masuk? Sementara jalan menuju ke hutan bambu tersebut sendiri sudah sangat rumit. Melewati sungai, melewati jembatan-jembatan kecil, yang memang benar-benar tidak masuk akal kalau misalnya bis tersebut bisa masuk areal itu. Jadi pertanyaan ini mungkin muncul. Ada beberapa orang yang akhirnya mereka-reka menduga-duga apa sebenarnya yang terjadi. Ada lagi peristiwa yang mobil sekolah atau karyawan yang baru pulang, yang tidak pulang 3 hari, ternyata dia menyadari begitu dia melihat, ternyata dia ada di tengah-tengah hutan, gelap berantara, gelap benar-benar. Yang ada cuma nyala mobil, dia mencari jalan keluar nggak bisa. Padahal sebelumnya dia bercerita, dia ketemu sama seseorang dan diajak ke sana melewati jalan besar. Jadi jalan besar dalam garis ini memang kita harus garis pahami bahwa inilah pentingnya kita berdoa, kita pentingnya mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, karena terkadang ada gangguan-gangguan alam gaib di luar sana yang sementara ini kita belum pernah tahu sebelah mana batasnya, sebelah mana garisnya. Banyak sekali orang yang begitu berangkat, pamit dari rumah, ya ibu, bapak saya berangkat. Begitu dia berangkat, harusnya di sehari kembali, kadang sampai seminggu, kadang sampai 2 minggu. Ternyata mereka melewati area-area tertentu, area tersebut yang memang masuk dalam garis gaib. Saya garis bawahi, ini adalah garis gaib, di mana batas ini adalah batas antara dimensi nyata dan dimensi X, dimensi tidak nyata. Beberapa kali kita melihat di TV, ada mobil yang masuk ke tengah hutan, ada motor, ada bahkan sekeluarga yang masuk ke dalam sebuah hutan, tanpa mereka tahu dari mana mereka bisa masuk area tersebut. Padahal jelas-jelas yang mereka jalani dan mereka lewati saat mereka berjalan adalah jalan besar. Jalan besar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya jika ini dipertanyakan, jawabannya tentu hanya satu. Mereka memasuki sebuah dimensi gaib. Seperti apa dimensinya? Dimensi gaib adalah sebuah areal di mana garis batas antara nyata dan tidak nyata itu hilang. Kemudian di mana akan bermain sesuatu yang bernama halusinasi di kepala. Sehingga orang akan masuk satu fase seperti sadar dan tidak sadar, melewati jalan besar, melewati jalan yang lurus, ternyata mereka melewati tempat-tempat yang sebenarnya sangat tidak mungkin. Jadi mobilnya ternyata bisa menembus sesuatu, bisa mungkin saat itu terjadi, mungkin mobilnya terbang, mungkin mobilnya masuk dimensi X sehingga di dalam dimensi X tersebut pohon-pohon nggak ada memang benar. Begitu dia masuk tempat, kembali dia ke alam nyata, kembali dia ke tengah-tengah hutan di mana tempat tersebut adalah pohon-pohon dan hutan belantara. Jadi mungkin kalau untuk orang-orang, oh saya tidak percaya, oh saya percaya, itu adalah hal yang biasa. Tetapi bisa juga dicoba untuk orang-orang yang tidak percaya, masuklah ke area tertentu di hutan-hutan tempat kita, pakai mobil, berdua atau sendiri, masuk ke tempat yang memang dianggap angker, ke tempat yang tidak biasa, yang tidak biasa dilewati orang. Di sana nanti biasanya kalian akan melihat sesuatu yang tidak pernah kalian sangka.